Pernahkah kamu merasa diperlakukan tidak adil, dihina, diremehkan, bahkan disakiti oleh orang yang seharusnya menghargaimu? Atau mungkin ada seseorang yang membuatmu jatuh begitu dalam, lalu mereka pergi dengan senyum puas, seakan kemenangan ada di tangannya? Kalau iya, maka video ini adalah untukmu. Karena hari ini, kita akan membahas 6 cara membuat mental orang yang menyakitimu hancur, tak berdaya, tanpa harus mengotori tanganmu dengan balas dendam murahan. Bayangkan, ada orang yang pernah menghinamu, pernah menganggapmu tidak berharga, dan sekarang justru mereka yang tidak bisa tidur nyenyak karena melihatmu berdiri tegak, semakin kuat dan semakin tak tergoyahkan. Inilah seni menghancurkan mental, tanpa harus berteriak, tanpa harus membalas dengan cara yang sama. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan aku bertanya, apa yang biasanya kamu lakukan ketika disakiti? Apakah kamu marah dan membalas dengan kata-kata kasar? Apakah kamu memilih diam sambil menahan luka di hati? Atau justru kamu tersenyum meski sebenarnya batinmu sedang menjerit? Kebanyakan orang akan memilih bereaksi spontan. Mereka marah, melawan, atau bahkan berusaha membuktikan diri dengan cara yang tergesa-gesa. Tapi masalahnya, semakin kita bereaksi, semakin puas orang yang menyakiti kita. Karena mereka sudah berhasil mengendalikan emosimu, merampas ketenanganmu, bahkan membuatmu merasa kecil di depan mereka. Padahal ada cara yang jauh lebih elegan. Ada strategi yang tidak hanya membuat mereka menyesal, tapi juga menghancurkan mental mereka perlahan-lahan dari dalam. Cara ini bukan sekadar tentang membalas, tapi tentang mengubah diri kita sendiri, sehingga keberadaan kita saja sudah menjadi tamparan keras bagi mereka. Dan menariknya, sebagian besar orang yang menyakitimu sebenarnya tidak kuat melihatmu bahagia. Mereka ingin kamu menderita. Mereka ingin kamu terus mengingat luka itu. Tapi bayangkan bagaimana hancurnya hati mereka ketika yang mereka lihat justru kebalikannya. Kamu tersenyum, kamu maju, kamu sukses, kamu bebas dari kendali mereka. Di video ini aku akan membimbingmu langkah demi langkah. Bukan teori kosong, tapi strategi nyata yang bisa kamu terapkan dalam hidup sehari-hari. Mulai dari diam yang mematikan, sukses yang menjadi balasan paling senyap, hingga kebaikan yang justru membakar hati mereka. Dan ingat, setiap langkah ini bukan hanya membuat mental mereka hancur, tapi juga membuatmu naik kelas, semakin kuat, semakin matang, semakin tak tergoyahkan oleh siapapun. Jadi, jika kamu ingin tahu bagaimana caranya mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, bagaimana membuat orang yang meremehkanmu justru jatuh di hadapan kesuksesanmu, maka tetaplah di sini, karena sebentar lagi kita akan masuk ke rahasia. Pertama, diam yang mematikan. Tapi sebelum itu, tekan tombol like sebagai bentuk dukungan, agar lebih banyak orang yang tersakiti bisa menemukan video ini. Dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini kamu akan menemukan banyak cara untuk bangkit, kuat, dan tak terkalahkan dalam hidup. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Siap? Kita masuk ke cara pertama. Diam. Sebuah kata sederhana, tapi punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada ribuan kalimat kemarahan. Ketika seseorang menyakitimu, menghina, atau mencoba menjatuhkan harga dirimu, reaksi pertama yang muncul biasanya adalah ingin melawan, ingin bicara keras, ingin membalas dengan kata-kata yang lebih tajam. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa diam bisa menjadi senjata paling mematikan? Kenapa? Karena diam itu membingungkan. Diam itu membuat lawanmu kehilangan arah. Diam itu membuat mereka bertanya-tanya, kenapa dia tidak bereaksi? Kenapa dia tidak marah? Kenapa dia justru terlihat tenang? Orang yang menyakitimu sebenarnya hanya punya satu tujuan. Mereka ingin mencuri energimu. Mereka ingin membuatmu kehilangan kendali. Mereka ingin melihatmu meledak, karena di saat itu mereka merasa menang. Tapi begitu kamu memilih diam, rencana mereka gagal total. Yang mereka lihat bukan kemarahanmu, melainkan keteguhanmu,
bukan kelemahanmu, melainkan kekuatanmu untuk tetap berdiri tegak tanpa perlu mengemis perhatian. Diam bukan berarti kalah. Justru diam adalah tanda bahwa kamu tidak mau bermain di level yang sama dengan mereka. Kamu berada di atas. Dan percayalah, tidak ada yang lebih menyakitkan bagi orang yang mencoba menjatuhkanmu selain melihatmu tidak peduli sama sekali dengan permainan mereka. Bayangkan ada seseorang yang menghina fisikmu, meremehkan pekerjaanmu, atau bahkan berusaha menjelekkanmu di depan banyak orang. Kalau kamu balas, mereka puas. Kalau kamu marah, mereka senang. Kalau kamu melawan, mereka merasa berhasil. Tapi kalau kamu diam, kalau kamu tersenyum, kalau kamu melanjutkan hidup, seakan-akan ucapan mereka tidak punya arti. Disitulah mereka akan mulai gelisah. Diam adalah tamparan tak bersuara. Setiap detik kamu tidak bereaksi, mereka akan tenggelam dalam rasa penasaran. Kenapa dia tidak melawan? Apa dia terlalu kuat? Apa sebenarnya yang ada di pikirannya? Dan rasa penasaran itulah yang perlahan-lahan menghancurkan mental mereka. Namun, ada satu hal yang perlu kamu ingat. Diam yang mematikan bukanlah diam yang pasif. Bukan diam yang penuh dendam, tapi diam yang penuh kesadaran. Kamu memilih untuk tidak bereaksi karena kamu tahu harga dirimu terlalu tinggi untuk jatuh ke dalam permainan kecil mereka. Saat kamu diam, fokusmu bukan pada luka yang mereka beri. Fokusmu adalah pada dirimu sendiri. Bagaimana tetap tenang, bagaimana tetap anggun, bagaimana tetap memegang kendali atas hidupmu. Dan inilah poin pentingnya. Orang yang paling berkuasa adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Banyak orang berpikir balas dendam adalah kekuatan. Tapi sesungguhnya kekuatan terbesar adalah ketika kamu bisa menahan diri untuk tidak membalas. Karena di titik itu kamu menunjukkan bahwa kamu tidak bisa diprovokasi, bahwa mereka tidak punya kontrol sedikit pun atas emosimu. Dan coba renungkan sebentar. Apa yang lebih menyakitkan bagi orang yang membencimu? Melihatmu marah atau melihatmu tetap tersenyum, tetap berjalan, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Karena saat itu mereka sadar, mereka tidak penting dalam hidupmu. Mereka hanyalah angin lalu yang tidak layak mendapatkan perhatianmu. Itulah kekuatan diam. Diam yang bukan kelemahan, tapi justru senjata paling tajam untuk menghancurkan mental orang yang menyakitimu. Jadi mulai sekarang, ketika ada yang mencoba merendahkanmu, coba tarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. Jangan beri mereka kepuasan untuk melihatmu hancur. Biarkan diam menjadi jawabanmu. Biarkan ketenanganmu menjadi alarm yang membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak. Cara kedua, sukses adalah balasan tersenyap. Ada satu hal yang paling ditakuti oleh orang yang pernah meremehkanmu. Mereka takut melihatmu berhasil. Kenapa? Karena kesuksesanmu adalah bukti nyata bahwa semua hinaan mereka hanyalah kebohongan. Bahwa semua cacian mereka tidak mampu menghentikan langkahmu. Dan yang lebih menyakitkan lagi, mereka harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa orang yang dulu mereka injak kini berdiri jauh lebih tinggi daripada mereka. Itulah kenapa aku menyebutnya sukses adalah balasan tersenyap. Kamu tidak perlu membalas dengan kata-kata. Kamu tidak perlu menjelekkan balik. Cukup fokus pada dirimu, fokus pada perjalananmu, dan biarkan hasilmu berbicara. Pernahkah kamu lihat ada orang yang dulu diremehkan karena miskin, dianggap tidak punya masa depan, bahkan ditertawakan karena mimpinya terlalu tinggi, tapi bertahun-tahun kemudian dia bangkit. Dia bekerja keras, dia terus belajar, dia tidak menyerah, dan akhirnya hidupnya berubah. Dan orang-orang yang dulu meremehkannya sekarang justru menunduk malu. Itulah yang disebut balasan paling senyap. Kamu tidak lagi butuh menjelaskan siapa dirimu. Kamu cukup menunjukkan hasilnya, dan hasil tidak bisa dibantah. Kesuksesan adalah bahasa universal yang bisa dimengerti semua orang. Orang yang pernah menyakitimu tidak bisa lari dari kenyataan itu. Setiap kali mereka melihatmu bahagia, setiap kali mereka melihat pencapaianmu, setiap kali mereka mendengar namamu disebut dengan hormat oleh orang lain, saat itu juga
mental mereka retak. Mereka akan berkata dalam hati, "Dulu aku meremehkannya, tapi kenapa sekarang justru dia lebih hebat dariku?" Dan rasa iri, rasa malu, rasa bersalah itu akan menjadi racun yang menggerogoti pikiran mereka. Tapi ingat, sukses di sini tidak selalu berarti punya banyak uang atau jabatan tinggi. Sukses bisa berarti kamu punya ketenangan batin. Sukses bisa berarti kamu mandiri, tidak bergantung pada siapapun. Sukses bisa berarti kamu bahagia dengan hidupmu, meskipun mereka pernah berusaha menghancurkanmu. Dan percayalah, bagi orang yang pernah menyakitimu, melihatmu bahagia saja sudah cukup menyiksa, karena mereka ingin kamu hancur. Tapi kenyataannya, kamu justru bersinar. Jadi, mulai sekarang, jangan habiskan energimu untuk membalas orang yang menyakitimu. Alihkan energimu untuk membangun hidupmu. Alihkan fokusmu untuk mencapai tujuan besarmu. Semakin kamu tumbuh, semakin kamu kuat, semakin kamu sukses, maka tanpa kamu sadari, kamu sedang menghancurkan mental mereka sedikit demi sedikit. Ingatlah satu hal, kebahagiaanmu adalah tamparan terkeras bagi mereka. Kesuksesanmu adalah balasan paling senyap, tapi juga paling menyakitkan. Jangan terjebak dalam keinginan membuktikan sesuatu kepada mereka. Buktikanlah kepada dirimu sendiri bahwa kamu pantas bahagia, pantas sukses, pantas mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Dan ketika kamu benar-benar mencapainya, percayalah, mereka tidak akan lagi berani menatap matamu. Itulah rahasia cara kedua. Buatlah hidupmu penuh pencapaian, penuh kebahagiaan, penuh keberanian untuk terus melangkah maju. Karena setiap langkahmu adalah luka baru di hati mereka yang pernah meremehkanmu. Cara ketiga, balas dengan kebaikan yang membakar. Ada satu hal yang paling membingungkan bagi orang yang menyakitimu. Bukan ketika kamu marah, bukan ketika kamu balas dendam, tapi ketika kamu membalas dengan kebaikan. Ya, kedengarannya aneh. Kenapa harus baik pada orang yang sudah melukai kita? Bukankah itu sama saja membuat kita terlihat lemah? Tapi justru disinilah rahasianya. Kebaikan yang datang dari hati yang kuat, bukan dari hati yang takut, adalah senjata psikologis yang membakar. Karena orang yang menyakitimu berharap satu hal. Mereka ingin melihatmu jatuh. Mereka ingin kamu tenggelam dalam kebencian. Mereka ingin kamu terbakar dengan amarah. Tapi ketika yang mereka terima justru kebaikan, mereka tidak punya cara untuk melawan. Bayangkan seseorang yang dulu menghina kamu, tapi suatu hari kamu justru menolongnya saat dia kesulitan. Atau orang yang pernah menusukmu dari belakang, tapi suatu hari kamu tetap memperlakukan dia dengan sopan, seakan-akan tidak pernah ada luka di antara kalian. Apa yang akan dirasakan? Malu, terbakar rasa bersalah, terkoyak oleh kebaikan yang tidak bisa dia balas dengan kejahatan lagi. Itulah yang disebut kebaikan yang membakar. Karena semakin baik kamu, semakin sulit bagi mereka untuk menjelekkanmu. Semakin tulus sikapmu, semakin rapuh mental mereka ketika mencoba menghancurkanmu. Tapi perlu diingat, kebaikan yang membakar bukan berarti kamu harus rela diinjak-injak. Bukan berarti kamu harus jadi korban selamanya. Tidak. Kebaikan yang membakar adalah pilihan sadar untuk tidak membiarkan kebencian meracuni hatimu. Kamu memilih untuk tetap tenang, tetap tulus, tetap elegan, bukan demi mereka, tapi demi dirimu sendiri. Dan efek psikologisnya sangat dahsyat. Karena orang yang pernah menyakitimu akan selalu dihantui pertanyaan, kenapa dia masih bisa begitu baik padaku, padahal aku sudah begitu jahat? Pertanyaan itu akan terus mengganggu pikirannya siang dan malam. Dan pada akhirnya, rasa bersalah itu akan menghancurkan mental mereka perlahan-lahan. Ada pepatah bijak yang mengatakan, jangan pernah melawan api dengan api, karena itu hanya akan membuat api semakin besar. Lawanlah api dengan air, maka api itu akan padam dengan sendirinya. Kebaikanmu adalah air yang bisa memadamkan api kebencian orang lain. Tapi lebih dari itu,
Kebaikanmu adalah cermin yang memantulkan semua keburukan mereka. Dan tidak ada yang lebih menyiksa selain melihat diri sendiri dalam cermin kebaikan orang yang pernah kita sakiti. Jadi kalau kamu ingin membuat mental orang yang menyakitimu hancur, jangan selalu gunakan kebencian. Gunakan kebaikan. Bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tapi karena kamu pantas untuk tetap tenang, tetap damai, tetap berkelas. Karena pada akhirnya, dunia ini selalu berpihak pada orang yang hatinya bersih. Dan ketika kamu membalas kejahatan dengan kebaikan, percayalah, hidupmu akan semakin tenang. Sementara mereka yang menyakitimu justru terbakar oleh penyesalan mereka sendiri. Itulah rahasia cara ketiga, balas dengan kebaikan yang membakar. Bukan untuk mereka, tapi untukmu. Bukan demi terlihat baik, tapi demi menjaga jiwa dan mentalmu tetap kokoh. Sambil membuat mereka hancur dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Keempat, jangan pernah memberi mereka kontrol. Ada satu kesalahan besar yang sering kita lakukan ketika disakiti orang lain. Kita tanpa sadar memberikan mereka kendali atas hidup kita. Bagaimana caranya? Dengan membiarkan emosi kita dipermainkan. Dengan membiarkan pikiran kita dipenuhi dendam. Dengan membiarkan hati kita terikat pada luka yang mereka tinggalkan. Padahal sesungguhnya, ketika kamu marah karena ulah mereka, ketika kamu tidak bisa tidur memikirkan kata-kata mereka, ketika kamu terus-menerus mengulang kejadian itu di kepalamu, siapa sebenarnya yang memegang kendali? Mereka, bukan kamu. Dan inilah rahasia besar yang jarang orang sadari. Orang yang menyakitimu akan merasa menang, bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka berhasil masuk ke kepalamu. Mereka berhasil membuatmu kehilangan ketenangan. Mereka berhasil membuatmu percaya bahwa kata-kata mereka lebih penting daripada kebahagiaanmu sendiri. Itulah kenapa cara menghancurkan mental mereka adalah dengan mengambil kembali kontrol itu. Tunjukkan bahwa hidupmu tidak bisa digerakkan oleh hinaan siapapun, bahwa kamu adalah kapten di kapalmu sendiri. Bayangkan sebuah permainan catur. Kalau kamu mengikuti setiap langkah lawanmu tanpa rencana, kamu akan kalah. Tapi kalau kamu tetap tenang, tetap fokus pada strategimu sendiri, perlahan-lahan, lawanmu akan kehilangan arah. Begitu juga dengan kehidupan. Kalau kamu biarkan orang lain mengatur emosimu, maka kamu kalah. Tapi kalau kamu mengendalikan dirimu, maka merekalah yang akhirnya hancur. Orang yang menyakitimu mungkin ingin kamu merasa kecil, ingin kamu merasa tak berharga, ingin kamu merasa hidupmu bergantung pada pandangan mereka. Tapi ketika kamu menunjukkan sebaliknya, bahwa kamu bisa hidup tanpa mereka, bahwa kamu bisa bahagia tanpa validasi mereka, bahwa kamu tidak butuh izin siapapun untuk berdiri tegak, disitulah mental mereka runtuh. Karena orang yang haus kekuasaan paling tidak tahan menghadapi satu hal, kehilangan kendali. Dan saat kamu mengambil alih kendali atas hidupmu, mereka kehilangan senjata terkuat yang mereka punya. Jadi mulai sekarang, berhenti memberikan reaksi yang mereka tunggu. Kalau mereka menghinamu, jangan bereaksi. Kalau mereka mencoba memprovokasi, tersenyumlah. Kalau mereka berusaha menjatuhkanmu, bangkitlah lebih tinggi. Dengan begitu, mereka akan sadar semua usaha mereka sia-sia. Dan percayalah, tidak ada hukuman yang lebih menyakitkan bagi orang yang ingin mengendalikanmu, selain menyadari bahwa mereka tidak punya kuasa apa-apa lagi atas dirimu. Itulah cara keempat. Jangan pernah memberi mereka kontrol. Karena ketika kamu yang memegang kendali atas emosimu, pikiranmu, dan hidupmu, orang yang menyakitimu hanya bisa menatapmu dari jauh dengan mental yang hancur karena mereka gagal menundukkanmu. Cara kelima, perlihatkan bahwa kamu tak tergantung. Ada satu hal yang paling membuat orang yang pernah menyakitimu merasa berkuasa. Ketika mereka percaya bahwa kamu tidak bisa hidup tanpa mereka, mereka merasa penting. Mereka merasa dibutuhkan. Mereka merasa bahwa tanpa kehadiran mereka, kamu akan jatuh, lemah, dan kehilangan arah. Dan itulah yang membuat mereka berani merendahkanmu. Karena mereka yakin, kamu akan selalu kembali.
Mereka yakin kamu akan selalu butuh. Mereka yakin bahwa kamu tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Tapi coba bayangkan bagaimana hancurnya hati mereka ketika melihat kenyataan sebaliknya, bahwa kamu tetap kuat meski mereka pergi, bahwa kamu tetap bahagia meski mereka mengkhianatimu, bahwa kamu bisa berjalan lebih jauh, bahkan lebih tinggi, tanpa sedikit pun bergantung pada mereka. Itulah yang disebut kebebasan batin. Dan kebebasan itu adalah racun paling pahit bagi orang yang ingin mengendalikanmu. Ketika kamu memperlihatkan bahwa kamu tidak lagi bergantung baik secara emosional, finansial, maupun mental, mereka kehilangan alasan untuk merasa hebat. Karena senjata mereka hanya akan bekerja pada orang yang masih terikat. Dan begitu ikatan itu putus, senjata mereka tumpul tak berguna lagi. Bayangkan sebuah hubungan, entah itu pertemanan, pasangan, atau bahkan keluarga. Ketika ada yang menyakitimu, lalu kamu tetap bertahan karena takut sendirian, maka kamu sedang memberikan mereka kuasa. Tapi saat kamu berani melangkah pergi, berani memilih dirimu sendiri, berani membuktikan bahwa kamu bisa mandiri, disitulah mereka akan runtuh. Orang yang dulu yakin kamu tidak bisa hidup tanpa mereka, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa justru tanpa mereka, hidupmu jadi lebih tenang, lebih damai, lebih berwarna, dan percayalah, itu akan menghantam mental mereka lebih keras daripada 1000 kata hinaan. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat seseorang yang dulu kita sakiti justru menjadi lebih kuat setelah kita tinggalkan. Itu ibarat kita menanam racun, tapi yang tumbuh justru bunga yang indah. Dan setiap kali mereka melihatmu tersenyum tanpa mereka, hati mereka akan terbakar oleh rasa iri dan penyesalan. Jadi, mulai sekarang, berhentilah bergantung. Berdirilah di atas kakimu sendiri. Bangun hidupmu tanpa menunggu pengakuan dari mereka. Tunjukkan bahwa kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh siapapun selain dirimu sendiri. Karena ketika kamu bebas, ketika kamu mandiri, ketika kamu menunjukkan bahwa kamu bisa tanpa mereka, saat itu juga mental mereka akan hancur, tak berdaya. Itulah rahasia cara kelima. Perlihatkan bahwa kamu tak tergantung, karena kebebasanmu adalah penjara bagi mereka. Kemandirianmu adalah ketakutan terbesar mereka. Dan senyummu tanpa mereka adalah tamparan paling keras yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Cara keenam, tumbuhkan keberhasilanmu sebagai senjata paling ampuh. Ada satu hal yang sering kali membuat orang yang pernah menyakitimu benar-benar hancur tanpa harus kau sentuh, tanpa harus kau sakiti balik, yaitu kesuksesanmu sendiri. Orang yang pernah meremehkanmu, orang yang dulu menganggapmu tidak akan bisa apa-apa, biasanya hanya ingin melihatmu jatuh, terpuruk, dan tidak berkembang. Namun ketika justru kamu bangkit, melangkah lebih jauh, dan bahkan meraih keberhasilan, disitulah mental mereka runtuh. Ingat, dendam terbaik bukanlah kata-kata kasar atau balas dendam secara langsung, melainkan hidup yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih sukses daripada mereka. Setiap pencapaianmu akan menjadi tamparan keras bagi orang yang pernah menghinamu. Bukan karena kamu ingin pamer, tetapi karena mereka akhirnya melihat kenyataan bahwa semua ucapan mereka hanyalah kebohongan. Mereka ingin menjatuhkanmu, tapi justru ucapan mereka menjadi bahan bakar untuk kebangkitanmu. Biarkan kerja kerasmu, ketekunanmu, dan keberhasilanmu menjadi balasan. Arena tidak ada yang lebih menyakitkan bagi orang yang iri, selain melihat orang yang pernah mereka rendahkan kini berdiri tegak lebih tinggi dari mereka. Pesannya jelas, jangan terjebak dalam energi negatif. Jangan balas dendam dengan cara yang merusak dirimu sendiri. Jadikan dirimu versi terbaik, dan biarkan mereka menonton dari jauh, hancur dalam diam.